La quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat Isya ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita wiwiti pengawasan wonten dalem menika kanthi waosan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, ingkang kados disampaikan wau kalian Mas Amir pilih wonten dalu menika, fa insyaallah kita badhe membahas babagan ingkang kaitanipun bab siam utawi bab puasa. Renten insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang nantinya harapannya anggenipun kula lan panjenengan sami menika nindakaken ibadah wonten sasi Ramadan menika faham nggih tentang hukum-hukum ingkang terkait kalian bab-bab puasa. Nggih, dados wonten dalu menika fa insyaallah mungkin tidak sebagaimana biasa, mungkin agak lebih sedikit. Ya, karena ini biasanya berapa semester ya? Ini semester 6. Ini mau hampir 1 jam ini mau direpel ini cepet-cepetan ngeten iki nggih. Tapi mudah-mudahan mengke saged difahami menika nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyam utawi iki nerangaken bab siam. Ya. Ta'rifus shaumi wa ruknuhu wa zamanuhu wa hikmatuhu. Pengertian siam utawi pengertian puasa. As-shaumu lughatan al-imsaku wal kafu anisyai'. Kados ingkang kita pelajari sareng-sareng biasanipun menawi enten takrif ada napa takrif niku pengertian, ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Tasih kimutan salat cara basa niku artine napa? Doa. Ngeten nggih. Salat secara bahasa artinya doa. Kenging napa kok diartini doa? Karena apa yang kita baca di dalam sholat itu semuanya mengandung doa. Maka sholat secara bahasa diartikan doa. Akan tetapi pengertian tidak cukup hanya itu. Kalau kita hanya cukup memahami bahwa sholat itu hanya sekedar doa, maka orang-orang akan, aku wis sholat loh. Kok wis sholat? Lah kapan? Lah nembe wae aku bar ndonga. Nah, akhirnya seperti itu. Lah, sholat secara syar'i adalah perkataan khusus, perbuatan khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah, baru itu pengertian sholat secara istilah syariat kados ngeten niku. Sami as-shaum puasa lughatan secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Nek cara dhewe ngempet. Nah, mula mengke biasanipun 10 menit sebelum Isya sudah imsak. Ngeten niku nggih. Nah, itu namanya imsak. Imsak itu lughatan secara bahasa itu. Artinya menahan. Ya, menahan. Atau al-kafu anisyai, menahan dari segala sesuatu. Itu namanya puasa. Ngempet. Wa syar'an, adapun pengertian puasa secara syariat adalah al-imsaku naharon,
menahan di siang hari anil mufattirati, dari segala macam yang bisa membatalkan puasa, biniyatin min ahlihi, dengan niat, disertai dengan apa? Niat. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syams, sampai tenggelam matahari. Ini pengertian ini masih umum. Ada lagi saya dapatkan dalam kitab yang lain, ta'abbudan ilallah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi kalau di sini tidak ada ta'abbudan ilallahnya, tidak ada. Tapi kalau ulama yang lain ada yang menjelaskan, karena penekanan ini penting, sebagai bentuk ibadah kepada, karena ada enten yang menika tidak akan poso, ngempet, menahan makan, menahan minum, tapi bukan ta'abudan ilallah, tapi niatnya bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Enten apa mboten, Pak? Enten mboten? Pak, makin jenengan besok operasi nggih, mang jenengan poso, ampun dahar, ampun ngunjuk. Poso mboten? Poso. Ning ta'abudan ilallah apa mboten? Mboten. Nah, itu disebut puasa, tapi tidak sebagai ta'abudan ilallah. Enten yang nindak akan poso. Aku tak poso, Mas. Gen sakti mandraguna semisal. Ta'abudan ilallah apa mboten? Mboten. Karena memang niatnya biar sakti mandraguna. Maka di sini ulama menggaris bawah ini ku penting. Ta'abudan ilallah, sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anil mufattirat, dari segala macam-macam yang bisa membatalkan puasa, dimpet semua, ya ditahan. Ya. Waruknuhu, rukunnya, sami kata sholat menika ada rukun-rukun sholat. Poso menika nggih enten rukun-rukunnya. Napa menika? Ingkang sepidah al imsak. Imsak niku wau napa? Imsak napa? Ngempet, menahan. An syahwatail batni wal farji, menahan dari semua bentuk syahwat, nyun sewu, syahwat perut dan bawah perut. Niku nggih, syahwat napa? Syahwat perut dan bawah perut. Napa syahwat perut? Makan minum. Ya, orang makan minum itu membatalkan puasa. Atau bawah perut, apa bawah perut? Ya hubungan suami istri. Nggih. Nah ini. Itu yang pertama. Kemudian ma'al niyah, disertai dengan niat. Niki penting. Niki mengke enten pembahasan khusus tentang niat niku. Sifatnya bagaimana? Ya, tata cara niat puasa itu bagaimana, mengke enten pembahasan khusus. Ya. Jadi ma'an niyah lailan, di malam hari, fi ra'yil malikiyah wa syafi'iyah, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi rukunnya itu tidak boleh kemudian kok orang puasa makan, nah itu berarti nanti membatalkan puasa. Atau orang puasa di siang hari bulan Ramadan, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri, wah itu tambah sansoyo niku nggih. Itu nanti ada kafarohnya. Ya, itu nanti ada kafarohnya. Wa zamanuhu, waktunya kapan? Kita melaksanakan ibadah puasa itu sejak kapan dan sampai kapan? Zamanuhu, waktunya adalah min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar. Terbit fajar niku napa? Subuh. Dari sejak berkumandang azan subuh. Subuh jam 04.25. Nah, dari jam 04.25 mulai tet stop. Enggak boleh makan minum. Ngantos kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai matahari tenggelam. Ghurub niku napa? Tenggelam. Mula ghurub niku maghrib. Maghrib itu dari kalimat ghurub, maghrib jam 17.45. Jadi kita berpuasa sejak mulai azan subuh, bukan sejak mulai imsak. Nah, itu kan antara imsak dan subuh masih ada jeda 10 menit. Lumayan tuh rokok-rokok sakler kan ya iso kan.
Ya oke. Ya. Bapak-bapak biasanya nek bar dahar bar ngunjuk niku nek orang ngerokok sebenarnya ingkang ngerokok nggih iki rada kecut sik isih eneng wektu 10 menit balbul adzan nah selesai. Semisal ingkang ngerokok menawi mboten nggih mboten. Nah, jadi imsak itu sebenarnya itu adat kita di Indonesia. Imsak. Nah, kula nek mireng imsak ngeten niku Pak. Kula malah ngambil nasi. Jadi patokan awal puasa itu bukan imsak. Patokan puasa itu adzan subuh. Imsak itu hanya sekedar untuk gen ngati-ati. Ngeten nggih? Kajenge ngati-ati. Itu sebagai pertanda saja. Pertanda kalau dan di mana-mana nggih ten mriki niku jarak antara imsak dengan subuh itu 10 menit. Jadi imsak iku nek kula imsak waduh 10 menit kas adzan subuh. Nah, itu. Malah tambah gitu. Malah tambah. Jadi yang benar di sini awal puasa itu sejak adzan salat subuh, bukan imsak. Imsak itu hanya sekedar untuk ya pertanda saja. Ya. Imsak nek cara mriki stop. Nah, imsak itu kan ngempet stop itu. Tapi itu hanya sekedar apa? Pertanda saja. Yang benar ya menawi panjenengan belajar fikih napa kemawon mesti puasa itu dia diawali sejak adzan salat subuh ngantos tenggelam matahari. Adzan salat maghrib, bukan dengan panggilan ataupun seruan imsak. Menika nggih saged difahami. Lumayan sakler kan lumayan gitu. Faida tasawil lail wan nahar. Nah, ini alhamdulillah relatif sama kalau di Indonesia itu. Antara siang dan malam itu relatif sama, nggih. Kurang lebih ya 12 jam. Siangnya 12 jam, malamnya juga 12 jam. Alhamdulillah. Ananging enten Bapak Ibu rahimakumullah, suatu tempat yang itu siang itu lebih panjang daripada malam. 20 jam bayangkan. Wengi ku mung 2 jam tok. Ah iki posone pripun ngaten niki. Ya di situ ada ya masyarakat pripun? Itu daerah-daerah Eropa, dekat-dekat salju itu. Ya dekat-dekat salju. Mana? Nah, Swedia apa itu? Swiss. Ya, bener di Swiss itu. Kisaran 20 sampai 21 jam. Itu siang terus itu, Pak. Nek kita kan dari 6 pagi sampai 6 sore nggih. Nah, jadi nanti jam 6 ini sampai besok malam masuk pagi. Rata-rata nek kita alhamdulillah hampir sama. Tapi ada satu wilayah itu siangnya lebih panjang daripada malam. Jenengan lebih traweh ngeten niku langsung nyambung sahur niku. Bar traweh langsung nyambung sahur. Lah terus pundi Mas nek ngeten niku? Maka bagi mereka ya autalan nahar fi ba'dil bilati, apabila siang itu lebih panjang dibanding malam ya, maka fayukhadhu bitakdiri aqrabil bilad al mu'tadilah, maka puasanya mengikuti negara terdekat. Atau ada saya mendapatkan sebuah fatwa bagi mereka yang tinggal di suatu daerah siangnya itu lebih panjang daripada malamnya, ya, saya mendapatkan sebuah fatwa mengikuti Arab Saudi. Jadi puasanya itu mengikuti Arab Saudi. Atau kalau di sini mengikuti negara terdekat. Ya, tidak mengikuti siangnya yang panjang itu tidak. Jadi mbok pilih, misal katakanlah tadi 12 jam, kok isih padang jimbrang ngeten niku. Ya 12 jam kok ternyata masih padang itu. Nah, itu tetap buka. Senajan belum masuk waktu maghrib barangkali nggih. Wallahu alam ya. Jadi itu. Niku nggih, jadi waktunya itu sejak adzan subuh ngantos adzan maghrib. Lah menika. Fardhiyatuhum, kapan
puasa Ramadan itu diwajibkan kepada Rasulullah dan juga kepada kita umat Islam. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Rasulullah, yakni 2 tahun setelah Rasulullah berada di kota Madinah. Jadi nalika Rasulullah menika kalian para sahabat wonten ten Mekah niku dereng enten syariat poso. Nggih, dereng enten syariat poso. Enten syariat poso menika setelah Rasulullah saking Mekah pindah ten Madinah. Nah, 2 tahun baru ada syariat puasa. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi syariat puasa itu baru ada setelah Rasulullah SAW ya berada di kota Madinah. Puasa menika kathah, Pak. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah. Ingkang sunnah mbok pilih sampun ngertos nggih. Kathah menika lajeng ingkang wajib, puasa wajib niku mboten namung puasa Ramadan. Puasa wajib menika enten setunggal puasa Ramadan. Yang kedua puasa nadar. Jenengan nggadahi nadar, sesuk aku nek mari saka penyakitku iki aku arep poso. Nah, berarti poso jenengan iku hukume wajib. Sesuk aku nek lulus ujian aku tak poso. Nah, berarti puasa di situ dihukumi puasa nadar. Jenengan nggadahi nadar poso, maka harus dikerjakan. Dihukumi wajib. Lajeng enten puasa kafaroh. Puasa kafaroh itu puasa dikarenakan yang bersangkutan melakukan pelanggaran syariat. Niku namanya puasa kafaroh. Kafaroh itu puasa yang dihukumi ya sebagai bentuk hukuman. Nggih. Kados mengke enten hadis ingkang jelasaken hukum orang nyuwun sewu yang menggauli istri di siang hari bulan Ramadan. Poso-poso malah kumpul bojo. Wah, iku mengke kafarohnya hukumane poso rong sasi berturut-turut. Wong mikir sak sasi wae ora kuat aku ngempet apa meneh iki ponda rong sasi kan itu. Tapi itu sebagai bentuk kafarohnya seperti itu. Nah, itu puasa wajib itu. Puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafaroh. Ananging ingkang badhe kita bahas menika kaitanipun kalian poso Ramadan. Menika nggih. Lah kapan dimulai puasa Ramadan itu kapan? Nah, niki wallahu alam nggih. Muhammadiyah sampun menetapkan nggih. Tanggal Sabtu malam minggunya atau malam Sabtu. Berarti malam Sabtu sampun traweh. Muhammadiyah berarti ya malam Sabtu sampun traweh. Nah, itu untuk Muhammadiyah. Tapi kalau untuk yang menggunakan metode ru'yatul hilal menika nggih tesih ngentosi ngeten niki nggih. Oh, alam kula maos wonten ten berita menika kok kemungkinan kecil tidak terlihat. Nggih. Lah nggih. Ndak tahu ini kemarin juga ada perbincangan kemungkinan ini untuk awal puasanya berbeda ini. Ya, Muhammadiyah lebih duluan. Nah, itu ikhtilaf. Ini dalam pembahasan fikih biasa, ya seperti itu. Cuma kalau di sini wajib puasa Ramadan imma bi ru'yatil hilal. Nek metode hisab niku kan metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menentukan. Lah mbok tahun ngarep iku bisa. Untuk tahun depan tuh bisa langsung ditentukan. Karena menggunakan metode hisab. Mau alam nggih kula kiyambak nggih mboten terlalu mendalami hal itu. Ya, karena itu ada ilmu falak atau ilmu apalah, hitung-hitungan. Nah, itu yang digunakan adalah menggunakan metode hisab. Hisab itu hitung-hitungan, ya. Imma bi ru'yatil hilal atau dengan melihat hilal. Ru'yat itu melihat hilal. Hilal niku bulan muda. Ya, itu hilal. Nah, jadi mengke tanggal 29 Sya'ban melakukan
kegiatan ru'yatul hilal. Ya, berarti sana. Kalau sini setahu saya kalau sini yang ada di Pondok Asalam. Ya, Pondok Asalam niku enten nggih. Itu nanti yang mau datang dipersilakan untuk umum itu nanti. Saya pernah ngikut juga di sana. Jadi bareng-bareng kita nunggu ru'yatul hilal. Nah, waktu itu pas kita ke sana kelihatan, oh ini ya kelihatan hilalnya. Nah, kalau kelihatan berarti besok puasa. Malamnya sudah mulai tarawih. Seandainya tidak kelihatan, diincang-inceng ning endi to iki golek ora ning. Oh, kok ndak kelihatan? Mergo mendung mbok pilih. Ya. Atau dikarenakan memang belum mencapai derajat tidak memungkinkan untuk kelihatan semisal. Maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Dikarenakan hilal tidak kelihatan, jadi kegiatan ru'yatul hilal itu dilakukan pada tanggal 29. Kalau hilal itu kelihatan berarti bulan Sya'ban yaitu mentok 29. Kalau tidak kelihatan berarti bulan Sya'ban digenepke menjadi 30 hari. Berarti istiqmal. Namanya istiqmal. Nah menika monggo panjenengan ingkang badhe mendhet ingkang pundi biasanipun ru'yatul hilal ini nanti dilaporkan ataupun disiarkan oleh Kemenak kan gitu biasanya. Nunggu nanti. Ya. Dan ini lucu ya, kemarin Ramadan kemarin saya di Papua, Pak. Di Papua itu selisih berapa jam ya? 2 jam. Ya, di Papua sama sini selisih 2 jam. Berarti orang Papua itu nunggu. Padahal orang Papua itu duluan sana, maghribnya duluan sana. Ning ngenteni pengumuman saking dari sini. Ya kan ya yang ngumumkan Kemenak kan gitu. Nah, padahal di sana sudah melakukan ora ketok iki. Ya, ini enggak kelihatan. Sana sudah ini enggak kelihatan ini. Tapi masih menunggu pengumuman dari sini ya, gitu. Nah, itu karena memang ternyata selisih jam. Nah, itu selisih jam. Nah, itu cara menentukan awal Ramadan. Ya, tentunya juga ini berlaku untuk cara menentukan satu Syawal. Mengke ten sasi Syawal nggih ngeten. Tanggal 29 dilakukan kegiatan ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal kelihatan berarti besok masuk tanggal 1 Syawal. Kalau kok diincang-inceng mboten enten, ora ketok, hilal ora ketok, digenapkan menjadi 30 hari untuk bulan Ramadan. Itu ya wajibnya permulaan wajib puasa Ramadan. Kemudian syarat niki penting. Ya, syarat-syarat puasa. Yustaratu liwujubi shaum khamsata syurut. Walisihatihi salah satu syurutin. Ya, khamsatu syurutin itu. Jadi syarat itu ada 2, Pak. Syarat wajib dan syarat sah. Ini penting. Nanti dalam sholat itu juga ada. Ini kemarin kita sudah bahas syarat wajib kayaknya. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib niku napa? Syarat wajib niku nek cara gampange awake dhewe ngertos niku sing wajib iku sapa? Ingkang wajib nindakaken niku sinten? Syarat wajib poso berarti ingkang wajib nindakaken poso niku sinten? Setunggal. Islam. Siapa? Islam. Dia beragama Islam. Nah, saiki lucu, Pak. Sing Islam ora poso, sing non muslim melu-melu poso. Maka jenengan yang berita TV artis-artis itu untuk menghormati teman-teman yang kaum muslimin, ya kami juga ikut puasa. Jadi artis-artis yang TV ku sing non muslim niku malah poso. Lah sing Islam malah ora poso, iki kualik iki. Sing wajib yang harusnya wajib puasa malah tidak puasa. Wah, bahaya ini orang kok Islam mboten poso padahal satu Islam nggih. Ingkang nomor kalih al-aqlu, berakal, sehat.
Akal sehat. Nah, sama kemarin kita juga membahas pembahasan sholat seperti itu. Islam yang wajib sholat sinten? Nggih Islam. Nggih. Berakal. Akalnya sehat. Ya, diajak ngomong dong, mudeng. Nah, itu. Jadi akalnya sehat, bukan gila atau bukan karena pingsan. Ya. Lajeng ingkang nomor 3, al-qudrah ala shaum, mampu mengerjakan puasa. Mampu mengerjakan puasa. Karena ada orang Islam akalnya sehat, ning mboten saged nindakaken poso. Nek poso malah KO. Niku enten. Nah, berarti orang yang nanti udzur boleh tidak puasa adalah orang yang tidak mampu mengerjakan puasa karena sakit, itu termasuk udzur syar'i. Ya. Wal iqamah, menetap niki kados kula panjenengan niki netep mriki mboten nindakaken safar. Menawi panjenengan nindakaken safar menika kok safar yang diperbolehkan untuk mengerjakan qashar, yang nanti ulama menyebutkan kurang lebih antara 83 sampai 89 km. Menawi panjenengan nindakaken perjalanan 88 lah katakan kilometer, jenengan boleh tidak melakukan puasa karena itu termasuk udzur syar'i. Ya. Iqamah niku berarti menetap, mboten nindakaken safar. Ya. Lah niku enten pinten niku wau? Islam berakal, mampu mengerjakan puasa, iqamah kurang satu tadi. Buluh, balik. Ya, orang balik sudah masuk usia balik. Ini ada 5 ini. Ini yang wajib mengerjakan puasa. Kok 5-5-nya ada pada diri kita, kok lajeng kita mboten nindakaken poso? Wah, itu para ulama menghukumi sebagai dosa besar, fasikun. Nah, terus piye Mas? Aku nek sadar ki aku arep tobat Mas. Nek wingi-wingi aku ora poso. Saged ngitung napa mboten jenengan kinten-kinten? Jenengan kinten. Ah, niki termasuk yang masih hutang puasa ini. Mengingatkan yang masih hutang puasa tinggal berapa hari berarti? Sabtu iki, sesuk Rabu, Kamis, Jumat 3 hari. Ya. Nah, segera dikerjakan. Ya, segera dikerjakan kalau masih memiliki hutang. Ya. Lah, itu syarat wajibnya. Kemudian fala yajibu shaum ala ghairil muslim, maka orang muslim mereka tidak wajib puasa. Tapi yang wajib bagi mereka adalah masuk Islam. Mudeng. Non muslim tidak wajib puasa. Tapi yang wajib bagi non muslim adalah masuk Islam. Niku nggih. Ya. Wala yasihu lajeng wala yajibu shaum ala sobi wal majnun. Dan puasa tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila. Jadi anak kecil yang belum masuk usia balik mereka tidak wajib puasa. Tapi ya kita sebagai orang tua melatih agar anak bisa ikut poso. Ayo le poso le, engko nek entuk poso entuk hadiah misalnya. Itu salah satu metode pendidikan agar anak-anak bisa puasa. Juga orang gila tidak wajib puasa. Kemudian tidak wajib juga bagi orang yang safar itu tadi. Ya, orang safar. Ayakuna safaru qasr. Lah nek mung tindakan menika namung mriki pundi nggih yang tidak mencapai 80 km niku mana? Mungkin ke sini Klaten lah. Sini Klaten kota semisal. Lha iku wah, aku tak safar Mas. Safar pundi? Klaten. Klatene Klaten kota niku nggih dereng enten 8 dosa nek mriku nggih. 8 dosa niku pundi to hitung-hitungane ancer-ancere. Mungkin sini Semarang mungkin. Yang sini Semarang. Jenengan tidak mriki Sukoharjo Semarang ya kurang lebih mungkin 80 km. Boleh tidak puasa. Ya. Tapi nek mung safarnya perginya cuma dekat situ ya ndak boleh, tetap wajib poso. Tetap wajib. Berapa? 80 km.
Nggih, berarti itu nek mboten poso berarti sesuk kedah nyaur utang. Nah, itu. Wala yajibu aidan ala syaikhil kabir, dan tidak wajib juga bagi orang tua yang sudah jompo. Ya, tadi kan al-qudrah, qudrah itu kan mampu. Nek enten tiyang menika kok mboten mampu nindakaken poso, nggih mergo gerah mbok pilih. Baik itu gerah temporal. Gerah temporal niku gerah ingkang namung gerah ya sakit yang bisa sembuh. Ya, sakit itu ada dua, sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, ada sakit tahunan, wis mboten saged sembuh ning ngeten niku. Nah, itu ada model seperti itu. Jadi kalau sakitnya sakit temporal, misal wah awakku lho niku panas demam, watuk pilek greges ora penak wis rasane ra karuan, maka boleh tidak puasa. Tapi besok setelah bulan puasa wajib mengganti. Lo ada orang yang benar-benar tidak bisa puasa. Ya, orang itu tidak bisa puasa. Nah, maka nanti kewajibannya adalah membayar fidyah. Termasuk orang jompo, orang tua yang sudah jompo, mboten saged nindakaken poso menika mengke mboten poso, ya, tapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Wala alal hamil wal murdi, termasuk boleh tidak puasa bagi perempuan yang hamil, ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang sedang menyusui. Itu boleh tidak puasa karena orang hamil itu kondisinya kan lemes ya. Memang macam-macam, Pak. Macam-macam orang hamil itu nanti dalam pembahasannya itu ada orang hamil itu bed rest total, enggak bisa ngapa-ngapa. Ada wanita hamil itu sudah istirahat total. Mboten saged berkegiatan apa-apa. Nggih. Ajeng kegiatan mawon susah napa meneh niki poso. Wah, tambah KO niku mengke. Ya, maka yang demikian boleh tidak puasa. Ya, maka nanti hukumnya para ulama nanti mengganti. Ya. Ada juga yang menambahkan membayar fidyah. Ya. Nah itu bagi wanita hamil dan ibu menyusui boleh tidak mengerjakan puasa. Itu syarat wajib Islam, balik, akil, al-qudrah, mampu mengerjakan puasa, lajeng ingkang nomor gangsal al-iqamah, menetap, tidak melakukan safar. Lajeng syurutu sihati saum. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Niki pun wajib sedaya niki. Katakan kita ini semua sudah wajib Islam, berakal, balik, mboten nindakaken safar. Insyaallah menika ketingali tesih kiat sedaya niki. Ya, masih kuat nggih Pak nggih nindakaken poso. Nah, berarti kan ini semuanya wajib mengerjakan poso. Lah, lajeng syarat sahnya. Kajenge ibadah poso kula lan panjenengan sami menika sah niku kados pundi? Maka fahiyah salah satu, syaratnya ada 3. Ingkang sepidah an-niyatu, kedah niat. Nggih. Poso niku kedah. Sampeyan kok mboten ngunjuk mboten dahar poso. Lan jenengan niat napa mboten? Wis mboten, sing penting poso. Ndak boleh. Sing penting poso mboten harus apalagi puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah boleh panjenengan mboten niat boleh. Nanti suatu ketika Rasulullah pagi-pagi datang ke rumahnya Aisyah, enten sarapan apa? Waduh, ngapunten Rasulullah niki mboten enten ingkang dimasak. Nggih pun ngeten kula poso. Ya, jadi pagi-pagi Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah, tanya, "Ada apa di rumah? Ada makanan apa?" Kata Aisyah, "Di rumah tidak ada makanan apa-apa." Lajeng Rasulullah niat, "Nek ngono aku tak poso." Ini puasa sunnah. Anak yang poso wajib menika kedah enten niat, harus niat. Sebagai untuk apa? Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Katakan ini hari apa? Katakan kemarin hari Senin. Jenengan ndak akan poso. Niki jenengan poso niki poso nopo? Poso sunnah? Nopo poso wajib? Nyaur utang dek tahun wingi? Atau jenengan nggadahi nadar poso? Lah ini harus ditentukan ini puasa jenengan ini puasa apa? Harus ada niatnya. Tidak boleh kok
yang penting aku poso lah sesuk. Enggak boleh. Puasanya itu puasa apa? Kalau itu puasa wajib. An-niyah. Ingkang sepindah. Wa taharatu anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini kalau untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Wa qabiliyatuz zamani lisaum, mendapati waktu puasa. Ini sahnya itu. Mendapati waktu puasa. Kapan waktu puasa? Kapan waktu puasa? Itu tadi sejak terbit fajar, adzan subuh ngantos maghrib. Wah, biasanya umumnya nek poso ki 12 jam, aku kok tak posone seko jam 09.00. Poso seko jam 09.00 enjing. Jam 09.00 langsung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti aku kok bukane jam 09.00 wengi, ya ndak boleh. Patokane posone ku nggih sejak adzan subuh ngantos adzan maghrib. Udah waktunya sudah ditentukan. Ya, waktunya sudah ditentukan itu. Enggak boleh. Wah, posone awan kok rekoso, hawane panas. Aku tak ganti wae posone wengi semisal. Enggak boleh juga. Enggak boleh. Karena ini sudah ditentukan. Ya. Ambok poso wengi mboten buka kuat nggih Pak nggih. Nah, niki penting. Ya, itu syarat sahnya puasa. Ada 3. Lah, kemudian di sini disebutkan sifatun niyah. Sifatnya niat. Niatnya itu harus bagaimana? Ya. Dalam niat itu ternyata ada syarat lagi. Ada 4 syarat dalam niat. Ya. Jenengan niat niki enten syaratnya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ingkang sepindah tabyitun niyah ai iqa'uha lailan. Melakukan niat di malam hari. Melakukan niat puasa di malam hari. Rahimullah mbok pilih malam mriki traweh menika mengke enten ingkang monggo Bapak Ibu sareng-sareng niat enten nggih? Nah, itu. Ada yang itu mengucapkan niat itu di malam hari. Sampai kapan batasnya? Batasnya sebelum terbit fajar harus ada niat. Nek enten kok nindakaken puasa Ramadan mboten niat. Nah, puasane mboten sah. Kedah enten niat. Nawaitu shauma ghadin. Ya, menawi panjenengan ajeng talafut melafatkan niat monggo mboten masalah. Atau ringkes niat ingsun sesuk nindakaken puasa Ramadan pun ngeten niku nggih saged ngeten niku pun cukup. Nawaitu shauma ghadin. Nah, itu juga bisa. Ya, bismillah sesuk arep puasa Ramadan. Itu juga sudah mencukupi. Yang penting ada niat dan dilakukan pada malam hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah ngendika, "Malam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengerjakan niat di malam hari, maka puasanya tidak dianggap. Tegese puasane mboten sah. Mula niki kedah niat. Sejak kapan kita boleh niat? Sejak kalau kita sudah masuk waktu malam. Kapan waktu malam? Maghrib itu. Nah, nanti tidak niat kebablasan turu tangi-tangi kawanan jam 7 wis mboten sahur, dereng niat pisan. Wah, ya wis niki cilaka. Mula ngati-ati. Ya, mula ngati-ati. Niatnya di malam hari. Niku nggih. Nah, itu niat. Lajeng ingkang nomor kalih takyinun niyah. Takyin itu ada kejelasan. Nggih niku wau kejelasan iki jenengan iki nindakaken poso niki poso napa? Poso Ramadan, napa poso sunnah, napa poso qadha nyaur sing taun wingi, napa poso napa niku enten takyin. Takyin niku kejelasan. Niki jenengan nindakaken salat poso napa niki? Ya itu namanya takyin. Kejelasan. Bi ayat taqidah annahu yasumu ghadan min Ramadan au min qadaihi. Menentukan bahwa besok ini dia itu puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa mengqadha tahun yang kemarin atau puasa karena kafaroh atau puasa karena nadar. Nah niki perlu
ada kejelasan niki. Nggih. Nah niki. Niku ingkang nomor kalih. Lajeng ingkang nomor 3 al-jazmu bin niyah. Jazmu itu apa ya? Jazm itu ya hampir sama dengan takyin. Jazmu itu nek cara basa kula niku mboten plin-plan. Tidak plin-plan. Contoh plin-plan ngeten. Nah. Contohnya ngeten. Sesuk tak poso ah. Nek sesuk tanggal 1 Ramadan berarti poso Ramadan. Nek sesuk ternyata isik sasi Sa'ban berarti poso sunah. Ini namanya apa ini? Plin-plan kan nggih? Dereng jelas niki. Bismillah niat ingsun sesuk ajeng poso. Sik jenengan niat poso napa? Ya poso apa nek sesuk pengumuman saka Kemenak tanggal 1 berarti poso Ramadan. Nek dereng enten pengumuman berarti poso sunah. Ini ndak boleh. Harus ada kejelasan. Ya, harus ini puasa apa? Mboten plin-plan niku wau. Ya, makanya al-jazmu bin niyah ya dijazmkan ya. Ya. Falau nawalaila tasyak. Seumpama pada malam hari ada orang berniat ingkana ghadan min Ramadan fa ana shaimun Ramadan. Nek sesuk sasi Ramadan berarti aku poso Ramadan wa illa fa huwa nafil. Kalau ternyata besok kok belum masuk bulan Ramadan berarti puasa saya puasa sunnah. Lah yang ini tidak boleh. Ya. Yang ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah ta'addudin niyah bi ta'addudil ayyam. Melakukan niat sebanyak ia melakukan puasa. Tegese nindakaken niat menika pada setiap kali melaksanakan puasa. Jadi niatnya tiap malam. Ya. Meskipun Malikiyah ada yang berpendapat boleh melakukan niat direpel. Niat ingsun nindakaken poso Ramadan full. Saking tanggal setunggal ngantos pungkasane sasi Ramadan. Meskipun Malikiyah membolehkan itu. Tapi kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak bisa. Harus tiap malam melakukan niat. Karena satu ibadah puasa dengan puasa yang lain ini tidak saling terkait. Maka perlu ada niat pada tiap malamnya. Lah ini menurut jumhur. Jadi ini tidak akan niat menika setiap malam. Lah itu syarat puasa. Mbak pilih. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Nggih. Nggih, enggak. Oh, safar. Nggih. Nggih, safar. Nggih. Nggih. Biar puasa pripun niku wae. Ya pripun kan misalnya pripun niku nazar. Pripun niku. Oh, plin-plan nggih. Jadi kan mungkin foto yang akan datang ini ada dua pendapat. Oh, dia dua pendapat. Ada dari Muhammadiyah dan ada dari NU. Nggih kata. Nah, niku umpama ya. Bahkan niku umpama dia kan pun tentoke Sabtu pun. Terus aku Muhammadiyah Sabtu. Heeh. General jalani pripun, Pak? Nggih. Karena ini derajate belum sampai berapa derajat. Nggih, belum bisa lihat. Dan itu umpama memilih salah satunya gimana? Gini kemauan kan? Nggih. Baik, yang pertama berkaitan tentang safar. Mas, sakniki safar penak Mas numpak bis asenan. Wah, malah adem. Mboten kepanasan. Ambok jenengan ajeng teng Jakarta. Lah nggih. Jenengan ajeng teng Jakarta mabur langsung tekan. Apakah tetap boleh tidak puasa? Boleh. Ya, itu masih tetap dihitung safar 80. Jadi hitungannya memang jarak bukan. Ananging menawi mboten jenengan mboten
menawi jenengan ajeng tetep poso nggih mboten napa-napa. Jadi memang ini ada takhir, pilihan. Jenengan ajeng batalke mboten masalah, jenengan ajeng tetep poso nggih mboten masalah. Nah, kalau ki ambek tetep poso engko daripada sesuk nyaur malah sansaya abot. Kancane do maem enak. Lah nggih. Kancane do maem enak kene poso dhewe kan godaane sansaya gedhe. Lah ini safar ya cepet kan itu juga enak, nyaman dan jadi tapi seandainya tidak puasa pun mboten masalah. Itu tetap dianggap sebagai masafahnya itu yang dihitung niku adalah jaraknya. Tetap dianggap 88 sekian kilometer. Nah, itu. Para ulama berbeda pendapat nanti dalam jaraknya itu. Iku ingkang sepindah. Lajeng ingkang nomor kalih. Mas lah niki sesuk seandainya ada dua pendapat tentang ataupun ya dua pendapat tentang awal Ramadan niku kula kedah mendhet ingkang pundi semisal. Nggih monggo panjenengan mendhet ingkang pundi. Ning konsekuensi lho nggih. Konsekuensi. Ah, iki cilaka. Posone milih sing akhir, bakdone milih sing dhisik. Ah, iki jenenge pokel. Ah, itu jenenge plan itu. Itu yang jenenge plan itu. Kita harus konsekuensi. Artinya menawi panjenengan mendhet ingkang tadi katakan saya mengikuti Muhammadiyah yang sudah menetapkan tanggal 2, oke, ya sudah ikuti, mboten masalah. Ya, ikuti dari awal sampai akhir. Atau seandainya nanti perbedaan kemudian panjenengan mengikuti yang metode ru'yatul hilal, panjenengan mengikuti itu juga tidak masalah. Nah, ning iku tadi konsekuensi ya. Aja posone melu sing keri, padahal melu sing dhisik iki wah. Ini tidak boleh yang seperti itu. Niku nggih, itu sama-sama dua-duanya menurut para ulama diperbolehkan. Ya nek kita menyesuaikan sajalah. Mriki umume napa mriki? Nah, monggo mangke panjenengan kajeng iki kok wong beda dhewe kancane poso iki malah ora poso, misal kajenge mboten benten ngeten lho ya. Nah, tapi itu tadi konsekuensi, monggo. Ya, artinya dua-duanya memiliki dasar dalam hal itu. Ya, menyesuaikan mawon lah kajenge nggih. Wa alam ngaten. Nggih? Enten boleh? Bapak. Nggih. Yang dimaksud kodok itu dalam puasa itu yang masuk ibu menyusui. Nggih. Boleh dikodok atau itu tetap membayar fidyah? Oh, berkaitan tentang ibu menyusui. Para ulama berbeda pendapat, ya. Kondisi perempuan yang hamil dan menyusui itu ada dua kondisi, Pak. Satu, kondisi yang pertama, ada ibu hamil mboten nindakaken poso, mergo wedi. Wedi napa? Wedi janin. Iki janjane aku kuat poso niki. Ah mbok meteng gede angkat sak kintal kuat kok. Artinya memang kan fisik orang kan berbeda-beda ngeten nggih. Ah mbok weteng gede niku ngangkat-angkat niku tesih rasa. Ning kasihan yang ada di dalam janin. Berarti ibu ini kasihan ya udahlah mending saya tidak puasa daripada nanti janin saya ya, nanti bermasalah. Akhirnya dia tidak puasa. Berarti ibu ini tidak puasa dikarenakan khawatir terhadap janin. Gitu. Ada juga ya sama ibu tadi yang hamil ataupun yang menyusui. Ada juga ibu yang hamil tapi secara fisik memang sudah tidak kuat. Berarti dia khawatir terhadap dirinya sendiri bukan kepada janinnya. Ya. Lah, kemudian para ulama itu ada kurang lebih 3 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan qadha dan fidyah, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja. Ya. Tapi wallahu a'lam ya, yang kula pribadi mengambil pendapat itu adalah qadha. Ya, karena dikiaskan dengan orang yang sakit. Ya, lah kecuali
nanti ketika ada kasus masih enten kasus Mas nopo ben taun isi terus. Asik wingi urung kesaur iki masih isi meleh semisal ngeten nggih Bu nggih. Nah, ndak taun wingi mboten poso mergo napa? Mergo isi. Lah niate taun iki ajeng nyaur malah nyusone. Malah niki pripun nek ngeten iki Mas? Nah, maka itu nanti sampai bertahun-tahun kasusnya seperti itu, ada yang mengatakan cukup membayar fidyah. Ya, itu ada 3 pendapat Pak. Ya, ada yang qadha plus fidyah, ada yang qadha saja, ada yang fidyah saja. Ya. Tapi wallahu alam nek kula ki Mbak mengambil pendapat yang qadha karena dikiaskan seperti orang yang sakit. Qadha niku nek cara mriki nyaur utang. Nggih. Qadha niku nyaur utang. Niku jenenge qadha. Qadha niku nindakaken qadha itu mengerjakan ibadah bukan pada waktunya. Waktunya sudah habis. Bulan Ramadan sudah habis. Lajeng ditindakaken wonten sasi selain bulan Ramadan. Nah, itu namanya qadha. Ya, jadi yang namanya qadha itu mengerjakan ibadah di luar waktunya. Jenengan kok salat terus kemutan, waduh, ndak mau aku urung salat asar semisal niki jenengan kemutan niki, waduh ndak mau aku mulai kerja urung salat asar semisal. Lah jenengan kelingan, nah langsung jenengan salat. Lah niki namanya qadha. Niki namanya napa? Qadha salat asar. Sah napa mboten? Nggih tetep sah. Nggih. Dosa napa mboten? Wallahu alam. Kaitanipun dosa napa mboten niku wallahu alam. Sing penting tindakaken salat ngeten niku. Salate cara mengke sah napa dosa napa mboten niku bukan ranah fikih. Sing penting tindakaken salat ngeten niku. Wallahu alam besar. Niku nggih. Sanesipun? Nggih. Ada sudah mulai anak istri. Nggih. Kuat. Nah, ya kalau puasa itu ya mau saya setelah sampai kerjaan ya enggak hukumnya wah oke bablas lah nggih istirahat itu nggih hukumnya bagaimana? Wah ini medhot poso semisal yaitu nanti mengukur kepada tadi syaratnya al-qudrah ala saum. Janjane mampu napa mboten ngeten niku. Nek mampu nggih tetep wajib poso. Itu nanti di sini disebutkan para pekerja berat katakan. Contoh ini kalau di sini disebut para pekerja berat kuli batu. Iku kok ndak boleh langsung niat wah sesuk aku kerja aku ora poso. Itu ndak boleh. Tetep sahur. Tetep niati poso sih. Lah kok urusan kok ning dhuwur kunang ketap-ketip wah iki wis oleh ngene. Ah, baru dibatalkan boleh. Ndak boleh kok sejak awal wis niat waduh sesuk arep rekoso iki ya. Semisal katakan ndak boleh wis diniati sejak awal mboten poso ndak boleh. Puasa dulu, niat dulu bismillah niat ingsun poso. Urusan kuat apa ora kuat nanti. Itu. Ditunggu di akhirnya itu nanti. Tapi diniati poso itu bagi para pekerja berat itu. Di sini disebutkan seperti Syafi'iyah malah mengatakan Syafi'iyah tidak boleh membatalkan itu. Tidak boleh membatalkan kecuali nanti memang dia sudah dalam kondisi ya wis kunang-kunang niku arep semaput niku wow. Ah baru nanti boleh buka. Lah nggih. Kata-katanya kan mriki ngeten nggih. Kuli bangunan ngeten niku. Sok-sok nggih tantangan juga niku. Tantangan. Nggih, tapi diniati riyin, diniati bismillah poso. Mengke nek pertengahan menika pun mboten kiat, nah, ya termasuk udzur syar'i itu nanti. Nggih, ngijoli mengke. Tetep ngijoli. Ngijoline nggih tetep full mboten setengah. Andek wingi aku
ndek wingi aku wis poso setengah hari, berarti nyaure setengah hari ndak boleh. Tetep kedah full meleh ngoten niku. Nggih, padha kalian pedhot istilahnya cara-cara. Oke. Diniati poso nggih. Ngeten nggih? Niku sunah-sunah kula kinten mboten penting. Oh nggih, monggo. Oh iya. Enggak boleh. Nggih. Niku niku jenenge bonus, Pak. Nggih, niku jenenge bonus. Ya. Jenengan biasanya mungkin awal-awal puasa niki. Awal-awal puasa pagi-pagi bangun tidur minum. Yes, antes alhamdulillah. Wis gelegan alhamdulillah bar niku astagfirullah kok niki tiba wis poso. Bagaimana, apa puasanya batal? Mboten. Nek pancen lali lho, Pak. Nek niku pancen lali lho nggih, mboten dietok-etok. Wah, etok-etok lali ngoten niku ndak boleh. Ya, nek itu benar-benar lupa itu ya. Itu benar-benar lupa. Bahkan alam saya pernah mendapatkan sebuah hadis kalau ada temennya kok semisal jenengan kemutan, ada orang minum make tok lali guys. Kajenge dintak keriyen gitu. Bar niku mengke diemutke ngoten niku. Ya, itu ya. Ya itu ya, jadi itu. Alam. Itu ada hadis yang mengucapkan seperti itu, mengatakan seperti itu. Jadi kalau memang lupa ya tetap lanjutkan puasa. Bener astagfirullah. Aku wis ngombe dia mau berarti puasaku batal, berarti ora puasa ndak. Tetap dilanjutkan puasa. Terus ragu-ragu pripun? Tetap lanjutkan. Nggih. Nek memang lupa setengah lho kok ingat ketika jenengan imat, langsung diputus langsung. Bahkan yang di dalam mulut dikeluarkan. Lali enggak boleh. Nek jenengan pun kemutan ini masih di dalam mulut kok kemudian ingat, segera langsung dibuang. Yang sudah masuk ya sudah, yang belum masuk, maksudnya belum masuk tenggorokan ini dibuang ya. Itu kalau memang benar-benar lupa. Itu kalau benar-benar lupa. Apakah perlu wajib mengqadha? Tidak. Puasanya tetap sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Riwayat penyakit mah aku sudah berat. Wah, itu termasuk udzur syar'i. Bahkan kalau intinya gini, orang kalau sekiranya dia puasa malah justru sakitnya tambah parah. Ya, katakan ada orang mungkin penyakit gula kan. Ada orang gula itu sudah sampai enggak bisa itu, kalau enggak makan itu malah KO, berarti dia sudah tidak mungkin lagi sembuh katakan. Berarti tidak wajib puasa. Tapi kewajibannya apa? Fidyah. Fidyah itu ya kalau kita hitung-hitung dalam kilo itu 1,5 kilogram beras. Langkung saya ditambah lauk. Itu 1,5 kilo. Satu hari untuk satu harinya. Menawi semisal kula mboten saged nindakaken poso. Nggih. Bonus lah istilahnya mosok yo kita mau ngasih makan hanya beras tok. Jenengan nek semisal makan beras tok napa mboten enten lauke nggih yo sepor to nggih. Nggih paling ora nggih napa supermi napa telur napa itu. Paling tidak lebih baiknya ada tambahan lauk niku penting. 1,5 Pak untuk bayar fidyahnya. Waktunya bebas sebagaimana qadha. Ya.
sesudah puasa. Sebagaimana kodok, kodok jenengan kodoknya kapan? Kan boleh nggih? Mau setelah puasa langsung di bulan Syawal atau di bulan apa itu boleh. Lah